Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Ada sukacita melimpah saat ini, beri kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Mari kami undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa sebelum ibadah kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah. Kau sudah kirim ke rumahmu Bapa, untuk kami datang membalas cinta dan kasih-Mu sampai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sangat teramat baik bagi kami. Sebab itu kami datang untuk memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu, bersorak-sorai untuk Engkau. Berkati setiap kami, berkati ibadah ini Bapa. Kami berikan dan kami serahkan, kami sandarkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Kita datang untuk memuji menyembah Dia saat ini. Beri yang terbaik. Semangat untuk Tuhan kita. Yeah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kepada Tuhan. Amin. Sebab apa? Dia baik, Bapak Ibu Saudara. Untuk selamanya cintanya gak pernah berubah. Lagi katakan, bersyukurlah coba kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Selamanya. Haleluya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya. Bahwasanya tuh selamanya. Bahwasanya tuh selamanya. Kasih setianya. Katakan, bersyukurlah. Ada sukacita, men. Sekali lagi kita naikkan pujian ini buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat di bumi ini dan di surga nanti. Allah yang kita sembah, kita puja, tak ada tandingannya, men. Haleluya. Yeay. Semangat untuk Tuhan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat. Mari lebih lagi katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat. Yeay. Biar mau musik maupun di Tuhan, setiap kita siapkan lebih lagi untuk Dia. Sebab Allah yang kita punya sampai hari ini tidak ada yang membandinginya. Amin. Allah kita tetap dahsyat, Allah kita tetap berkuasa. Dia hebat, Dia luar biasa, Dia ajaib namanya. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapkan diri kita lebih lagi dengan katakan,
setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Tak melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mau dengar warta untuk minggu ini. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan air akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juni. Bagi jemaat yang ingin dibaptis bisa mendaftar ke admin gereja. Ibadah remaja FOG diadakan hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk bulan Juni dilaksanakan pada minggu kedua dan keempat. Ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat via Zoom diadakan hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk bulan Juni dilaksanakan pada minggu pertama dan ketiga. Kelas musik Betani akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi admin gereja atau Bapak Eko di nomor 085-727-724-246. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. SDK Pelita Persada Blora menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. SDK Pelita Persada mempunyai visi mencetak generasi pemimpin bangsa yang cerdas, berhikmat, dan berkarakter mulia. Program andalan di SDK Pelita Persada: English Conversation, IT, Art and Science, Fun Learning, Outdoor Class. SDK Pelita Persada juga menyelenggarakan program beasiswa, beasiswa jemaat gereja, dan beasiswa anak cerdas. Mari segera daftarkan putra-putri Anda ke SDK Pelita Persada Blora yang beralamatkan di Jalan Gunung Lawu nomor 34 Tempelan Blora. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna di nomor 085299711112. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita datang menyembah Dia. Haleluya. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu kami alami sampai detik ini Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Katakan, Engkau Yesus yang
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Semua katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Raja kita yang dahsyat. Yesus namanya yang gak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari saudara yang terkasih, kesempatan saat ini kita bersembahan Dia, Raja di atas segala raja. Yesus namanya, Dia yang berkuasa penuh atas hidup kita, atas bumi ini, atas surga nanti. Kirala basak karala bala masanda, di baba sanda, si karala marala marala maso. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersama Yesus. Dia yang punya segalanya, Dia yang berkuasa. Kirala parala 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 masa. Si papa papa karala masane. Yesus kau segalanya
bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus kau segalanya bagiku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersuka cita karena kita bersama-sama kita akan diberkati firman Tuhan oleh hambanya Bapak Paulus Wiratno. Saya percaya firman yang akan disampaikan akan menjadi sebuah pesan buat kita dan mari kita siapkan hati kita mau tangkap biar firman ini menjadi rema buat setiap kita. Dan ketika firman ini kita tangkap, kita akan mengalami kuasa dari firman itu sendiri. Amin, amin. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan, kita siapkan hati kita sambut hambanya. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali pada hari ini bisa berbagi kebenaran firman dengan jemaat Betani Blora. Senang sekali apabila hari ini firman bukan hanya sekedar firman. Khotbah bukan hanya sekedar khotbah. Tetapi khotbah yang kita dengar pada hari ini menjadi pewahyuan. Kebenaran yang menjadi rema, itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Itulah sebabnya sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita lebih dahulu memohon pertolongan rohnya untuk menerangkan, menjelaskan, supaya firman itu bisa menjadi rema yang tersimpan di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami berterima kasih oleh karena diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini firman yang kami dengar menjadi rema, kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Betani Blora, saya ingin mengajarkan kepada Anda tentang betapa pentingnya hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena baru saja kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan biasanya di hari pencurahan Roh Kudus banyak umat Tuhan yang berdoa 10 hari supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Saya yakin jemaat yang ada di Betani Blora juga telah berdoa supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Cuman sayangnya ada banyak orang yang salah mengerti untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang ada orang-orang yang hanya mencari tandanya. Apa itu tandanya? Berbicara dalam bahasa roh, tetapi lupa menggunakan kuasanya. Nah, saya mau menjelaskan, saudara-saudara, tandanya itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah kuasanya. Sama seperti waktu saya membeli HP ini, ya kan? Waktu saya membeli HP ini, saya dapat dua
dua yang saya terima. Yang satu, kotak atau kardus isi HP. Dan satu lagi saya mendapatkan kwitansi tanda terima bahwa saya sudah membeli dan menerima HP. Nah, saya mau tanya kepada saudara-saudara, yang saya pakai tiap hari tanda terimanya atau HP-nya? Tentu saya tidak akan kesana kemari hanya bawa tanda terima. Hei, lihat, saya sudah bawa tanda terima HP, saya sudah punya HP. Lihat ini tanda terimanya. Tentunya saya menyimpan tanda terimanya supaya kalau ada apa-apa dengan HP saya bisa kembali ke toko dan membuktikan bahwa saya pernah membeli dan menerima. Tetapi yang saya pakai tiap hari adalah HP saya, bukan tanda terima saya. Nah, saudara-saudara, ini yang saya mau jelaskan kepada kita semuanya. Saya senang Anda dipenuhi dengan roh. Saya senang Anda punya tanda berbahasa roh. Tetapi yang jauh lebih bagus lagi kalau Anda menggunakan kuasa roh Anda dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi saksi. Karena waktu Tuhan mengatakan di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan kamu akan menerima kuasa roh kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara dengarkan baik-baik. Kamu akan menerima dunamos. Apa itu? Kuasa. Kuasa apa? Enabling spirit. Kuasa yang memampukan Anda untuk menjadi apa? Martus. Apa itu? Saksi. Kuasa yang membuat Anda berani dan mampu dan mau menjadi saksi Kristus. Jadi kuasa Roh Kudus itu diberikan bukan untuk supaya Anda terkesan wow, lebih rohani. Dikit-dikit bahasa roh, dikit-dikit bahasa roh. Bukan itu. Nah, silakan berbahasa roh. Saya berbahasa roh dalam doa. Saya berbahasa roh kadang-kadang sendirian, sedang menyetir mobil, sedang mendoakan orang berbahasa roh. Tetapi saudara-saudara, saya lebih menggunakan kuasanya untuk melayani Tuhan. Jadi roh itu memberikan kuasa bukan untuk sebagai aksesoris kita menjadi merasa super rohani. Bukan itu. Roh itu diberikan supaya kita menjadi berani memberitakan kabar baik. Amin, saudara-saudara. Nanti kita akan melihat sebentar bagaimana para rasul dan para murid Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah secara drastis. Dan perubahan-perubahan hidupnya itu yang membuat mereka berakhirnya berani mati, memberitakan kabar baik. Dan saudara-saudara, dalam waktu yang sangat cepat, pemberitaan Injil menghasilkan orang-orang percaya yang jumlahnya setiap hari ditambahkan dari 3.000, 5.000 sampai beribu-ribu. Dan dalam waktu 10 tahun, 3 provinsi dikuasai oleh pemberitaan Injil. Nah, saya mau mengajarkan kepada Anda semuanya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena akhir-akhir ini yang namanya penginjilan, pemberitaan itu menjadi sedikit kurang maksimal. Mohon maaf, melempem, tidak seperti gereja mula-mula. Ada sesuatu yang hilang di dalam gereja, yaitu apa? Menjangkau dan memuridkan. Padahal di dalam gereja mula-mula, pada waktu mereka baru selesai dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bergairah, berapi-api, memberitakan Injil, dipakai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, dan jumlah mereka ditambahkan. Mujizat menjadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, ada 4 hal yang terjadi secara nyata, secara jelas, dan langsung bisa dilihat di dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu. Yang pertama, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ada sebuah peristiwa, saudara-saudara, di mana ketika Roh Kudus bekerja, orang-orang yang berdoa di kamar loteng itu dipenuhi dengan kuasa, dan tiba-tiba orang-orang itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain yang bisa dimengerti oleh orang-orang dari berbagai belahan bumi yang pada waktu itu menghadiri hari raya Pentakosta.
Apa yang terjadi saudara-saudara? Orang-orang kaget dan menyangka bahwa orang-orang yang sedang berdoa itu mabuk. Mereka dibilang mungkin mabuk. Tetapi ada satu orang yang dulu pernah menyangkal di Tuhan Yesus. Ada satu orang yang penakut. Ada orang yang pernah mengkhianati Tuhan, mengatakan begini. Lalu berdiri seorang yang bernama Petrus bersama 11 rasul yang lain. Kemudian berbicara kepada orang banyak itu dengan suara yang keras. Ia berkata, saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarkanlah baik-baik, sebab hal ini perlu saya jelaskan kepadamu. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian sangka, sebab sekarang baru pukul 9 pagi. Petrus yang pernah ditanya oleh wanita pada waktu Yesus disalibkan, dan wanita itu bertanya, oh saya pernah melihat kamu ya. Saya pernah melihat kamu bersama dengan orang Nazaret itu. Dia mengatakan, oh saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Saudara-saudara, Petrus yang penakut itu tiba-tiba dia berdiri dan bisa berkhotbah di hadapan ribuan orang. Petrus yang pernah salah lihat pada waktu Yesus bangkit kemudian menjumpai para murid. Petrus mengatakan hantu dan tidak percaya kepada kebangkitan. Ketika dipenuhi Roh Kudus, dialah yang pertama kali bangkit dan berani mengatakan Yesus yang kamu gantungkan di kayu salib itu, dialah yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan akhirnya saudara-saudara, khotbahnya didengar banyak orang, dan pada hari itu melalui khotbahnya Rasul Petrus ada 3.000 orang yang diselamatkan. Pelajaran yang sangat luar biasa. Roh Kudus memberikan keberanian untuk kita memberitakan kebenaran. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita sekalian? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara, logikanya, seyogyanya, seharusnya Anda menjadi orang yang berani mewartakan kabar kebenaran. Saudara-saudara, nanti kita akan melihat Petrus ditangkap, dimasukkan di penjara, diancam, disesah, dianiaya. Tapi Petrus tidak berhenti. Karena dia tahu di dalam dirinya ada kuasa yang membuat mereka menjadi berani. Petrus dan para rasul bahkan berani mengatakan, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya mau mendorong Anda semuanya. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang takut memberitakan kabar sukacita. Karena takut intimidasi, takut aniaya, takut diancam, takut kehilangan hak istimewa. Dan mulai mengatakan, oh Pak, kondisi di kampung kami tidak memungkinkan. Oh Pak, situasi di desa kami tidak memungkinkan. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Selama Matius pasal 28 ayat 19-20 belum dibatalkan oleh Tuhan, belum dibatalkan oleh malaikat, setiap orang percaya punya kewajiban mewartakan kabar sukacita, berita Injil kepada siapapun juga yang kita jumpai. Katakan amin. Amin. Berani memberitakan Injil, saudara-saudara. Atau saudara takut, aduh Pak, jangan, ini tidak memungkinkan, nanti saya akan dimusuhi oleh tetangga-tetangga saya. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kau ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik, beritakanlah kabar baik pada waktu yang baik atau pada waktu yang tidak baik. Karena inilah kesempatan yang luar biasa. Karena Tuhan mengatakan, saudara-saudara, masih ingat sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan seperti ini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergi, beritakanlah Injil, ajarlah mereka, baptiskanlah mereka, jadikanlah mereka muridku. Itu adalah tugas setiap orang percaya. Bukan hanya tugas ibu pendeta, bukan hanya tugas evangelis, bukan hanya tugas majelis, bukan hanya tugas tamatan sekolah Alkitab. Kita semua punya tugas memberitakan kabar baik. Katakan amin. Tengok teman yang ada di samping saudara dan katakan begini,
Kita semua punya tugas memberitakan kabar baik. 1, 2, 3. Amin. Yang kedua, selain memiliki keberanian untuk memberitakan kabar baik, para murid dan para rasul menjadi orang-orang yang berani berbagi. Wow. Saudara melihat perubahan drastis dalam kehidupan para murid setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan, serta makan bersama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Ada sesuatu yang sangat drastis menyolok dalam kehidupan mereka yang tadinya pelit, yang dulunya medit, yang dulunya skakar, yang dulunya kikir. Tiba-tiba setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada perubahan dalam hidup dan sikap mereka, yaitu apa? Gemar berbagi. Mereka yang punya kelebihan mencukupkan yang kekurangan. Dan saya melihat, wow, itulah sebabnya jumlah mereka ditambahkan setiap hari, karena ada perubahan kehidupan dalam diri orang percaya. Nah, saudara-saudara, saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa ketika Roh Kudus bekerja. Roh itu akan menolong saudara menuju kepada kebenaran. Dan ketika kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan, kebenaran itu akan menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, kebaikan, murah hati. Itulah sebabnya orang yang penuh dengan roh menjadi orang yang baik dan murah hati, tidak pelit, tidak medit, tidak kikir, tidak sekakar. Jadi kalau saudara mengaku saya sudah dipenuhi roh, tapi untuk berbagi susahnya bukan main, untuk memberi saudara males, untuk menolong orang-orang yang kekurangan, saudara merasa aduh nanti bagaimana kalau saya kekurangan, nanti bagaimana kalau saya jatuh miskin. Saudara-saudara, saya mempertanyakan benar atau tidak Anda dipenuhi oleh roh. Sebab kalau Anda benar-benar dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kuasa itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Saudara menjadi orang yang gemar berbagi. Haleluya. Mohon maaf saudara, saya pelayanan di berbagai gereja dan saya mengamati bagian ibadah yang kurang dihargai itu kadang-kadang memberi. Kalau mendengar firman Tuhan, saudara semangat, ya kan? Pasang telinga, saudara memuji Tuhan, loncat-loncat, haleluya, angkat tangan. Mendengar kesaksian, saudara buka telinga lebar-lebar. Tapi ketika pemimpin pujian mengatakan, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Semangatnya kelepek, langsung hilang. Apalagi yang memimpin pujian mengatakan sambil pujian atau sambil persembahan dijalankan, mari kita akan nyanyikan lagu persembahan. Saudara tahu lagu yang dinyanyikan? Persembahan kami. Lanjut. Sedikit sekali. Saudara-saudara, kalau memberinya sedikit bagaimana mau diberkati oleh Tuhan? Padahal ayat firman Tuhan mengatakan ukuran yang kamu pakai untuk memberi, ukuran yang sama akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Jadi rahasia kehidupan orang percaya adalah gemar berbagi, gemar memberi. Dari situlah jumlah mereka ditambahkan. Saudara bisa melihat mereka bertekun dan membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan. Mereka gemar berbagi karena ada kepedulian. Maaf jangan tersinggung ya. Kalau saudara menjadi orang percaya dan bertahun-tahun sudah menjadi orang percaya kok masih pelit, bertobat. Mohon maaf, saya belum pernah lihat
orang pelit bahagia. Mari kita ucapkan sama-sama. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Kenapa orang pelit tidak bahagia, saudara-saudara? Karena untuk tertawa saja dia mikir. Dia takut kalau ketawanya nanti diminta lagi oleh tetangganya. Itulah sebabnya perhatikan orang-orang yang pelit itu, saudara-saudara. Hidup ini hanya sekali. Kalau roh Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara, sebagai orang percaya, harusnya gemar berbagi. Kalau ada tetanggamu yang membutuhkan pertolongan dan engkau mampu melakukannya, bagikan kepada mereka apa yang Anda bisa bagikan. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Katakan amin. Amin. Saya mau saudara menengok teman yang ada di samping saudara dan bilang, jangan pelit. 1, 2, 3. Jangan pelit. Amin. Saya belum pernah lihat orang pelit bahagia. Haleluya. Jadi itu buah kedua atau apa yang terjadi ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah keberanian untuk berbagi, yang pertama keberanian untuk memberitakan kebenaran. Dan apa yang ketiga, saudara-saudara? Yang ketiga adalah berani berkomitmen, berani bertekun, berani mengambil keputusan untuk mendisiplin diri apa? Mendisiplin diri dalam hal apa? Dengan tekun. Mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Wow. Yang sangat mencolok perubahan kehidupan mereka setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mendengarkan firman. Mereka belajar kebenaran. Yang kedua, mereka belajar berfellowship. Dan yang ketiga, belajar berdoa. Mereka berkomitmen untuk berdoa, berfellowship, dan membaca firman. Saya mau tanya kepada Anda yang mengaku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah ketiga hal ini sudah saudara lakukan? Saudara menjadi pribadi yang gemar membaca firman, gemar membaca renungan harian, gemar mendengarkan khotbah, gemar dalam berdoa. Saudara, itu menjadi nafas kehidupan saudara setiap hari, menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup orang yang penuh dengan roh, ialah memberi makan rohaninya dengan kebenaran firman dan dengan doa. Saya mau menantang Anda semuanya. Sudahkah saudara menjadi orang yang gemar membaca firman Allah dan bertekun membaca kebenaran? Sudahkah saudara membaca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu? Sudahkah saudara menerapkan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan sehari-hari saudara? Saya mau memberitahukan rahasia ini. Sukses atau gagal saudara tergantung dari ketaatan saudara melakukan kebenaran firman. Kenapa gereja mula-mula menjadi gereja yang sangat dinamis, berkembang dengan begitu cepat, bahkan disukai oleh semua orang? Karena umat Tuhan pada waktu itu hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Benar apa yang dikatakan oleh Mazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar baik-baik saudara-saudara. Your success is a product of obedience. Sukses saudara adalah produk dari ketaatan terhadap firman. Semakin banyak firman yang saudara hidupi, semakin banyak kebenaran yang diizinkan mendikte kelakuan saudara, semakin bahagia hidup saudara, semakin banyak kemenangan dalam hidup saudara, semakin banyak sukacita dalam hidup saudara, semakin tabah hati saudara. Katakan amin.
Amin, saudara. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara, bukti bahwa Anda hidup di dalam roh, Anda memberi makan rohani saudara. Dan makanannya adalah firman. Anda menjadi orang yang gemar berbicara dengan roh Allah melalui apa? Doa. Anda gemar untuk bersekutu dan berbagi dengan teman-teman Anda melalui apa? Fellowship atau persekutuan. Jadi seharusnya ketika kita sudah dipenuhi oleh roh, kita menjadi orang yang rajin bersekutu, rajin berdoa, dan rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Check and recheck sekarang. Kalau akhir-akhir ini saudara jarang membaca firman, mohon maaf, bacanya kumat-kumatan. Lagi kumat senenge, waduh baca firman. Kumat malese, sama sekali tidak baca firman. Saudara berdoa juga kadang-kadang merasa harus, seperti diwajibkan. Padahal doa adalah gaya hidup. It's a lifestyle. Doa seharusnya menjadi nafas kehidupan kita. Yang namanya nafas itu tidak diharuskan. Itu menjadi kebiasaan. Amin. Adakah di antara saudara yang bernafas disuruh oleh orang tuanya? Ayo bernafas. Jangan lupa bernafas. Saya yakin tidak ada. Kita semua otomatis ambil nafas. Karena apa? Itu bagian dari kehidupan kita. Harusnya doa itu menjadi nafas kehidupan mereka. Dan jangan kaget kalau ketiga hal ini membuat Allah bekerja di dalam jemaat mula-mula. Perhatikan baik-baik ayat tadi. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Banyak sekali mujizat terjadi karena apa? Jemaat bersatu dalam doa. Jemaat bersatu dalam pengajaran firman. Jemaat berfellowship dan menyatukan hati dan pikiran mereka. Dengar baik-baik. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau Allah hadir di tengah-tengah mereka, keajaiban menjadi makanan harian. Keajaiban bukan sesuatu yang luar biasa. Keajaiban menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya ingin itu terjadi di gereja Bethany Blora. Ketika jemaat rajin berdoa, membaca firman dalam persekutuan, berbagi, jemaat ditambahkan setiap hari. Karena apa? Mereka kagum. Mereka begitu terpesona dan mereka menghargai dan bahkan takut kepada Tuhan karena melihat kehidupan Anda semuanya. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Jadi kuasa Roh Kudus membuat mereka berani memberitakan kebenaran, berani berbagi, berani berkomitmen, dan yang keempat, saudara, kita akan belajar di sini bahwa kuasa Roh Kudus membuat mereka berani mendoakan orang atau berani melayani. Wah, saudara tahu Rasul Petrus, ada kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ketika Petrus dengan Yohanes mau ke bait Allah, apa yang terjadi saudara? Ini kisah yang luar biasa. Tetapi Petrus berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada seorang yang lumpuh dan mengemis. Dia lumpuh sejak lahir. Dan biasanya kalau ada orang yang lewat, orang itu akan memberikan pemberian, mungkin uang atau sesuatu yang lain. Jadi pengemis ini mengharapkan supaya Petrus dan Yohanes akan memberikan sesuatu. Dengar baik-baik kalimatnya Petrus. Kalimat yang diucapkan Petrus menyiratkan betapa luar biasanya keberanian seorang Petrus yang dulunya pernah mengkhianati Tuhan, menjadi penakut. Dengar baik-baik. Tetapi apa yang ada pada saya, dia mengatakan begini, saya tidak punya uang sama sekali dalam terjemahan sehari-hari. Tetapi apa yang ada pada saya, itu akan saya berikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Langsung kaki orang itu dan mata kakinya menjadi kuat. Orang yang lumpuh itu seketika sembuh dan dia berlari-lari dan semua orang tahu dan hebohlah Yerusalem dengan peristiwa ini. Petrus dan Yohanes
berani mendoakan orang sakit. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan, kuasanya diberikan. Untuk apa? Enabling spirit. Memampukan Anda menjadi martur atau menjadi martus, menjadi martir, menjadi witness, menjadi saksi melalui apa? Anda keluar dari rumah, ketemu orang yang sedang membutuhkan doa, tumpangkan tangan dan berdoa. Tetanggamu sebelah kanan yang sakit, beranikan dirimu datang kepadanya, tawarkan, bolehkah saya berdoa? Dan tumpangkan tanganmu berdoa, saudara-saudara. Ada saudaramu yang kerasukan setan, datangi dia dan doakan. Dan kuasa Allah akan bekerja melalui kehidupan Anda. Haleluya. Jadi kalau ada tetangga yang sedang sakit, tidak mesti harus panggil ibu gembala atau pengurus gereja atau hamba-hamba Tuhan. Anda diberi kuasa oleh Tuhan. Dan kuasa yang Tuhan berikan lebih besar dari kuasa dunia ini, kata firman Tuhan. Roh yang ada di dalam Kristus, roh yang sama diberikan kepada Anda. Untuk apa? Menjadi saksi. Melalui apa? Melayani dan mendoakan orang. Saudara-saudara, Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya, pergi dan doakan orang sakit. Kuasa Tuhan akan menyertai saudara dan saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Dan saudara-saudara, untuk mendoakan orang, untuk berani menumpangkan tangan, tidak harus tamat dari sekolah Alkitab. Tidak harus nunggu sampai saudara barangkali diangkat menjadi seorang gembala sidang atau diangkat menjadi pendeta pembantu. Tidak perlu, saudara. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh, saudara merasa ada kekuatan di dalam diri saudara, maka sudah selayaknya saudara pergi dan berani menumpangkan tangan dan berdoa untuk orang yang sakit. Saudara-saudara, saya pernah melayani di Pulau Seram di kota Masohi. Saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari ibu kepala sekolah, ibu hukum, yang menceritakan ada seorang siswa kelas 6 namanya Maria, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Maria datang ke kelas dan pagi hari sebelum pembelajaran dimulai, tiba-tiba Maria mengatakan kepada ibu wali kelasnya, "Ibu, lebih baik hari ini kita berdoa saja karena nanti Tuhan Yesus akan datang pada jam 12. Tentu saja ibu wali kelasnya kaget. Maria ini barangkali mulai kentir atau mulai tidak waras. Bagaimana tiba-tiba dia mengatakan, tidak usah ada pelajaran, kita berdoa saja. Jadi apa yang diucapkan oleh Maria diremehkan oleh ibu wali kelas dan teman-temannya. Tetapi apa yang terjadi? Jam 12 tepat, Maria berdiri. Dia berdoa dalam bahasa Inggris yang dia tidak tahu bahasa Inggris, saudara-saudara. Tapi Maria berdoa dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba dia mengutip ayat-ayat firman dan mengundang teman-temannya yang mau terima Yesus. Dan orang-orang yang ditumpangi tangan oleh Maria berbicara dan berdoa dalam bahasa Inggris. Akhirnya heboh, kelas 6 heboh. Semua pada menyaksikan. Saudara-saudara, sayang sekali pendeta yang ada di kampung itu diundang dan pendeta itu mengatakan, "Oh, Maria kerasukan." Sayang sekali. Akhirnya Maria diungsikan di rumah ibu hukum, di rumah ibu kepala sekolah yang bercerita kepada saya. Apa yang terjadi di rumah ibu hukum? Maria berdiri jam 3 sore, dia berdiri di depan pintu dan dia mulai mengutip ayat-ayat firman. Kemudian dia menawarkan kesembuhan. Barang siapa yang sakit, yang mau didoakan, maju ke depan, didoakan. Setiap orang yang didoakan dijamah oleh Tuhan, bicara bahasa Inggris, berdoa dalam roh, mengalami kesembuhan, terjadi pertobatan yang luar biasa. Dan itu terjadi beberapa hari. Mengapa saya ceritakan ini kepada Anda? Karena kalau roh Tuhan bekerja dalam diri saudara, saudara tidak menunggu nanti kalau, nanti jika.
Nanti setelah saya punya ini, nanti kalau saya sudah mendapatkan beslet pengangkatan pendeta, baru saya melayani. Sekarang juga saudara, roh itu diberikan untuk memampukan saudara bisa melayani Tuhan, mendoakan orang sakit, mengusir setan, membagikan kebenaran, menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu situasi saudara-saudara, tapi saya pernah punya pengalaman yang luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja, Tuhan bisa melakukan yang di luar akal. Saya masih ingat tingkat 2 di sekolah Alkitab, saya praktek di desa Silopuro, di Wlingi, Blitar, saudara-saudara. Jam 9 malam saya besuk di rumah Pak Petrus. Kemudian saya mendengar ada tetangganya sebelah rumah yang bertengkar. Mereka pulang dari nonton bioskop di lapangan kehilangan kunci rumah. Pak Yadi dengan Ibu Katijah, suami istri ini bertengkar karena tidak bisa masuk ke dalam rumah. Karena kuncinya hilang di lapangan. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk mendatangi Pak Yadi. Dan saya menawarkan, Pak Yadi, boleh tidak saya berdoa supaya pintunya terbuka? Pak Yadi langsung mengatakan, silakan. Saudara-saudara, saya tutup mata, saya berdoa, saya tumpangkan tangan di pintu. Dan saya mengatakan, dalam nama Yesus pintu terbuka. Saya dorong dan pintu terbuka. Saya kaget, wow. Pintunya terbuka. Hanya dengan doa. Saya yakin itu pasti karena kuasa Tuhan. Hasilnya apa? Seminggu kemudian, Pak Yadi dengan Ibu Katijah dengan 2 anaknya datang ke pos PI dan mereka minta dibaptis. Itu adalah buah pelayanan pertama yang kami baptis di desa Silopuro, saudara-saudara. Karena jauh dari sungai, saya baptis di kolam lele. Dan itu adalah pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Bahwa ketika Roh Kudus bekerja, saudara tidak perlu takut. Tuhan akan bekerja menyertai Anda semuanya. Haleluya. Ingat baik-baik. Perbedaan drastis yang terjadi dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus menguasai hidup kita. Anda menjadi orang yang berani memberitakan kebenaran. Saudara menjadi orang yang berani berbagi. Saudara menjadi orang yang berani bertekun. Dan orang yang berani berdoa melayani orang yang membutuhkan pelayanan. Haleluya. Saya menantang saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara-saudara dan mendoakan saudara-saudara yang mengatakan, Pak, doakan saya supaya saya hidup dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saya dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang berani berbagi kebenaran, berani mendoakan orang, berani melayani, dan berani berbagi, mencukupkan yang kekurangan. Dan saudara berani bertekun dalam firman dan di dalam doa dan dalam fellowship. Kalau saudara orangnya, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat jemaatmu agar kiranya Engkau memberikan penjelasan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Firman ini menjadi rema, kebenaran yang akan mengubah hati mereka. Bapa, hari ini juga penuhi mereka dengan kuasa-Mu dan jadikan kami semua saksi-saksi-Mu di Blora dan sekitarnya. Bapa, aku berdoa setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu menjadi orang yang berani memberitakan kebenaran, berani berbagi, berani bertekun, dan berani melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat melayani. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. God bless you. Sampai jumpa. Firman-Nya yang luar biasa ya, kita bisa tangkap firman ini dan saya percaya kita semua siap untuk dipakai oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Supaya Anda lupa tadi yang pertama apa? Apa? Roh Kudus memberi kita apa? Keberanian memberitakan kebenaran. Yang kedua apa? Memberi keberanian untuk berbagi, memberi. Iya, yang ketiga keberanian untuk apa? Bertekun, belajar firman, berdoa, berfellowship, ya. Dan yang keempat apa? Berani untuk apa? Apa Bapak Ibu?
mendoakan. Saya percaya ya kita semua ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita akan siap mendoakan orang-orang. Amin. Ayo kita sama-sama, kita akan bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita juga akan memberi dan menabur buat pekerjaan Tuhan. Kita memberi karena kita tahu ya di sini sudah ada Roh Kudus. Kita akan memberi dengan penuh sukacita, menabur dengan penuh semangat. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah kami memiliki Engkau dan kami dimiliki oleh Tuhan sendiri. Terima kasih, kami bersyukur Engkau tidak cuma sekedar Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga, tetapi Engkau juga Yesus yang telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kami yang akan mengubah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu ketika Roh Kudus ini ada di dalam kehidupan kami, kami tidak perlu takut lagi. Sebab Roh Kudus itu sendiri yang akan memberikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengurapi kembali hamba-Mu Bapak Paulus Wiratno yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu ini, biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan, kerajaan Allah dibesarkan lewat kehidupan Bapak Paulus Wiratno dan seisi rumahnya. Terima kasih, kami bersyukur, berkati pelayanannya, berkati dimanapun Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini, hidupnya akan berdampak dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami juga akan membawa persembahan kami. Mari kita angkat persembahan kita. Kami membawanya dengan penuh sukacita. Kami membawa persembahan tidak dengan sedih hati atau dengan paksaan. Tetapi kami mengerti semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Dan kami dipercayai supaya kami dapat mengelola, menjadi bendahara yang takut akan Tuhan. Dan kami tahu menggunakan keuangan kami bagi pekerjaan Tuhan, menabur bagi pekerjaan, bagi pelayanan, bagi sesama kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami juga yang mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan.
Kami percaya bahwa Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat hingga berkelimpahan, dan Engkau yang menghardik setiap lalang pelap dari hidup kami. Engkaulah Jehovah Jireh kami, Engkaulah Allah penyedia buat setiap keperluan kami. Terima kasih, kami bersyukur, kehormatan kami boleh ambil bagian bagi pekerjaan-Mu. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu terus bekerja, berkarya dalam kehidupan kami ini. Mari kita semua angkat tangan kita. Biarlah karunia Roh Kudus itu Tuhan menjadi semakin nyata buat setiap kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu. Hidup kami tidak akan lagi diombang-ambingkan oleh situasi, oleh keadaan. Tapi hidup kami memiliki keyakinan, kekuatan, percaya, berdiri teguh atas kebenaran firman. Bahkan kami boleh menjadi saksi bagi kebenaran firman itu sendiri. Dan Tuhan Yesus memberkati kami dengan berkelimpahan. Sebab itulah kami tahu bagaimana menggunakan berkat yang ada pada kami ini dengan baik, ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, kami percaya ada kuasa bekerja dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lagi kegagalan dalam kehidupan kami, tapi hidup kami dibuat sukses dan berhasil. Dan pulang dengan roh yang menyala-nyala, kerinduan terus belajar firman, bersekutu dalam doa, dan bersekutu dengan saudara seiman, dan pulanglah menjadi berkat. Kemanapun kau pergi, ada kuasa menyertai-Mu. Banyak orang dijamah Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, setan-setan kan keusir, sebab kuasa Tuhan menyertai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat yang terbaik. Terimalah karunia Roh Kudus itu menaungi kita, menyertai kita, bersama kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita semua diberkati Tuhan. Semua yang diberkati mari berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.